Awigamastu Namasidam Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Sat Sat Param Brahma Tasmai Sri Guru Iya Namah Swaha. Semoga Brahman berkenan melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman, baiklah dalam kesempatan dan suasana yang penuh rahmat yang anugerah ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma, yaitu tentang Trikaya Parisuda. Dalam Trikaya Parisuda ini ada 3 hal penting, prinsip pokok yang harus kita jaga kesucian. Misalnya tentang pikiran, tentang ucapan, dan juga tentang perbuatan. Inilah yang akan menjadi pokok bahasan kita pada hari yang berbahagia ini. Pikiran. Kenapa kita harus menjaga pikiran kita? Karena Brahman bersabda di dalam Adhyaya 17 Sloka 16, mana prasada saumyatwam maunam atma winigraha bawasam sudir etietat tapu manasam pujiat. Pikiran kita harus tenang, jiwa kita harus bersih, dan mengendalikan indria kita dengan baik. Pemirsa yang terkasih, di sini saya garis bawahi, katakanlah satu indria. Kalau kita berbicara tentang indria, keinginan, manusia itu tidak habis-habisnya. Misalnya saja sudah punya 1 ingin 2, sudah 2 ingin 3, punya sepeda ingin Honda, punya mobil, dan seterusnya. Bahkan yang mengkhawatirkan, punya istri 1, ingin juga istri 2, dan seterusnya. Ini berbahaya banget. Begitulah saya kalau dapat saya contohkan sebagai kelautan yang kita lihat bersama. Walaupun tiap hari ada hujan, 6 bulan diguyur hujan yang tidak pernah berhenti siang dan malam. Parit, rawa, danau, semua membawa air ke laut. Laut itu tidak akan pernah penuh. Begitu juga dengan pikiran setiap manusia. Oleh sebab itulah kita sebagai manusia hendaknya kita mencermati dengan baik. Kita mentaati aturan yang terungkap di dalam Pustaka Suci Weda tadi, yaitu kita harus mengendalikan indria ini. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali, yaitu Begawan atau Resi Vyasa. Dia punya satu kesayangan siswanya, yaitu Jaimini. Suatu ketika sang guru atau Resi Vyasa berkata, "Wahai Jaimini, sebentar lagi aku akan pergi ke balik bukit itu, dan jagalah ashram ini dengan baik. Hati-hatilah terhadap wanita, karena itu akan mengganggu dan menggoncangkan jiwa setiap saat." Apa yang terjadi? Jaimini berkata, "Wahai guru, itu tidaklah benar, karena aku ini adalah Brahmin sejati. Aku tidak terlena, aku tidak terpesona, aku tidak tergoda oleh seorang wanita sekalipun, wahai guru. Baiklah Jaimini, jaga rumah, dan saya akan pergi mungkin beberapa hari." Pemirsa yang terkasih, setelah itu Resi Vyasa itu adalah meninggalkan ashram itu, sebagaimana kewajiban Jaimini pagi, siang, sore mendekatkan diri kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai Buddha.
Begitu tempat dia, sore menjelang sore dia pergi, yaitu dekat aliran sungai yang mengalir dengan derasnya. Dan kebetulan di sana ada batu yang sangat besar. Di atas itulah dia melakukan meditasi, di atas itu dia melakukan japa, dan kebetulan dia sangat suka memuja Dewa Siwa. Berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun dia lakukan kebiasaan yang baik seperti itu dengan mengucapkan Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, dan dia sangat tenang sekali. Jamaini ini sangat damai sekali dalam hidupnya. Kita menyadari tangannya sangat kreatif untuk bekerja, tapi hatinya senantiasa ingat kepada Brahman, Tuhan yang Maha Agung. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, akhirnya pada saat dia selesai melakukan japa, melakukan meditasi itu, maka pada saat itu dia akan menuju asramnya itu. Dia melihat yang namanya macan gersang. Macan gersang yang saya maksudkan ini manis, cantik, segar, merangsang. Pada saat itu wanita itu rambutnya panjang terurai, bibirnya merah, matanya lentik, hidungnya mancung, dan kulitnya kuning langsat, serta pakaiannya tipis merangsang. Laki-laki mana yang tidak tergoda dengan kecantikan seorang wanita seperti itu? Namun pemirsa yang terkasih, Jaimini pada saat itu masih berada pada tingkat kesadaran. Dia berkata, "Wahai wanita, ini sebentar lagi akan hujan. Ngapain kau duduk di sini sendiri? Enakan mampir ke asramku." Wanita cantik itu berkata, "Wahai Tuan, tidakkah ada wanita lain selain Tuan di sana? Bagaimana dengan istri Tuan?" Pada saat itu dia berkata, "Aku sendirian di sana. Aku ini seorang Brahmin dan aku tidak tergoda dengan seorang wanita. Karena aku bermaksud baik saja pada dirimu. Karena sebentar lagi akan hujan. Wahai wanita, aku tawarkan, mari ke pondok." Pada saat itulah wanita itu mengikuti ajakan daripada Jaimini. Setelah sampai di rumah, di pasramannya itu, karena hari yang sudah berubah, yaitu larut dari sore itu menjelang gelap, pada saat itulah Jaimini menawarkan, "Wahai wanita, kau tidur saja di dalam, aku akan tidur di luar." "Baik tuanku, terima kasih atas kebaikan." Sehingga pada saat itu suara jengkrik sudah mulai terdengar. Pada saat itulah Jaimini berkata, "Kenapa saya menyia-nyiakan waktu ini? Guru tidak ada, sedangkan aku sendiri dan kedinginan di luar." Dia mencoba menggedor pintu itu. "Wanita, aku boleh hendak ke dalam? Di luar ini sangat dingin sekali. Anginnya kencang, keras sekali." Pada saat itu seolah-olah kata itu gayung bersambut. Wanita itu mengatakan, "Wahai Tuan, aku juga kedinginan walaupun di dalam. Tubuhku merasa gemetar kedinginan. Aku perlu sebuah kehangatan. Bersedia Tuan, datanglah ke dalam." Wah, dengan senang hati dia. Begitu di dalam, dia tidur bersama. Apa yang terjadi? Begitu dia berpegangan, dan Jaimini melihat ke seorang wanita cantik itu, ternyata yang dilihat apa? Wah, ternyata yang dilihat adalah tidak lain Resi Wyasa yang rambutnya panjang, jenggotnya panjang, yang putih, dan bibirnya merah. Pada saat itu berkata, "Bagaimana Jaimini?
Waktu itu Gemini itu adalah penuh rasa malu. Andai kata dia tidak paham Weda, dia sudah mati, dia sudah akan bunuh dirinya. Tetapi dia menyadari orang yang bunuh diri 60.000 tahun rohnya dicampakkan di dalam neraka, api neraka yang bercampur dengan darah dan nanah. Maka pada saat itu Gemini hanya bisa diam. Dia mohon ampun kepada sang guru yang bijaksana menepuk dada Gemini. Begitulah, wahai murid. Inilah godaan terhadap orang-orang yang menekuni spiritual tidak gampang. Pengaruh wanita luar biasa. Itulah aku jauh-jauh berpesan kepadamu. Hati-hatilah terhadap wanita. Nah, itu artinya apa? Itu artinya memberikan satu pelajaran kepada kita, terutama yang menuju ke jalan rohani, harus betul-betul langkah demi langkah dengan persiapan pasti, yaitu melepaskan ikatan-ikatan keduniawian, terutama yang terungkap di dalam Canakya Niti Sastra, yaitu wanita, harta, dan tahta. Kalau kita salah mengambil kebijakan, kalau kita salah melangkah, maka bukan kebahagiaan yang kita temukan, melainkan kehancuran. Oleh sebab itulah, sesuai dengan sabda Tuhan tadi, pikiran kita harus tenang, jiwa kita harus bersih, karena itulah orang-orang suci kita menyerukan kepada umat manusia di dunia. First of all, man shall exercise control over his senses, manipulation anything that is evil. Make every effort to be away from evil. Only then will spiritual power grow in you more and more. Yang artinya, pertama-tama manusia harus mengendalikan diri, sedapat mungkin tidak melakukan perbuatan yang jahat dan tidak melakukan kejahatan sekecil apapun. Hanya dengan cara itu spiritual kita akan dan berkembang. Pemirsa yang terkasih, inilah satu kunci kita harus menjaga kesucian pikiran ini. Dan nanti kita lanjutkan tentang perkataan. Saya akhiri dengan paramesan Om Santi Santi.